Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ikar Mustika Suara, di channel Opti Digital. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tutorial instalasi antena sistem DMR Trunking Repeater. Jadi, saya ingin coba membuat panduan instalasi antena sistem, ya, untuk membantu teman-teman kita yang melakukan instalasi antena sistem untuk radio trunking. Oke ya, jadi sebetulnya ya antena sistem untuk DMR trunking repeater itu tidak ada bedanya dengan repeater analog biasa ya, hanya bedanya secara modulasi ya. Jadi kalau repeater analog ya itu dia transmit konstan ya. Jadi selama ada pembicaraan dia itu transmitnya, kalau kita lihat spektrum itu dia muncul terus tidak ada jedanya gitu kan. Sedangkan kalau namanya repeater digital, ketika ada informasi atau dia transmit ya, ada pembicaraan gitu, maka yang terlihat di spektrum itu adalah sinyalnya terputus-putus. Jadi bedanya hanya itu saja. Kalau secara radio dia sama saja. Jadi antena sistem untuk digital bisa juga dipakai untuk repeater analog. Kita lanjut ke komponen antena sistem. Jadi apa saja komponen-komponennya ya. Jadi sebelum kita instalasi, kita harus memahami apa saja yang harus disiapkan. Jadi komponen-komponen yang harus kita siapkan adalah jelas ya antena omninya sendiri ya. Itu harus ada, apakah nanti antenanya 1, 2, atau 3 gitu ya. Juga ada kabel jumper ya sama feeder. Nah ini kabel jumper fungsinya apa nanti kita jelaskan ya. Juga ada komponen yang namanya duplexer ya. Duplexer itu nanti filter untuk TX-RX dia fungsinya ya. Ada juga komponen yang namanya combiner. Dia nanti ada di bagian TX dan selanjutnya ada yang namanya divider. Itu nanti khusus untuk bagian RX ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Antena omni. Antena omni sebetulnya ya untuk repeater digital ya. Itu sama saja dengan antena omni untuk analog ya, untuk amatir lah gitu kan. Jadi untuk DMR trunking gitu dengan amatir, antenanya itu kurang lebih sama gitu. Di sini antenanya penguatannya rata-rata 9 dB sampai 15 dB gitu ya. Di antena amatir juga sama seperti itu. Cuma bedanya kalau antena untuk radio trunking itu antena yang dibuat heavy duty ya. Jadi benar-benar punya kualitas kekuatannya yang cukup bagus ya, karena kalau di radio trunking itu sering ya satu site itu menggunakan banyak repeater. Jadi dia transmit banyak repeater dalam satu antena. Jadi kalau misalkan antena amatir ya memang penguatannya sama, tapi kalau ditransmisikan dengan banyak repeater maka dia akan panas ya, akan rusak gitu kan ya. Nah, maka butuh antena yang lebih kuat. Nah, ini rata-rata kalau di
radio trunking itu menggunakan antena-antena yang profesional ya, seperti Cellwave gitu kan, Sinclair, ada RFI, ada Blue Sky. Jadi nanti brand-brand ini yang akan sering kita lihat di lapangan. Nah, terus komponennya kan ada jumper dan kabel feeder. Jadi karena memang di dalam radio trunking itu dia sering transmit lebih dari satu repeater, maka kita harus punya kabel feeder yang cukup kuat gitu. Jadi rata-rata standar dari radio trunking itu kebanyakan menggunakan kabel feeder 7/8, itu gede sekali ya. Gede ya, kalau di amatir itu paling gede juga LDF4 ya. Nah, LDF4 di radio trunking itu dipakai untuk jumper gitu kan ya. Jadi bedanya ya tadi, karena radio trunking itu dia transmisinya itu dari banyak repeater, jadi butuh kabel feeder yang cukup kuat. Nah, selanjutnya ada komponen yang namanya duplexer. Nah, duplexer ini adalah filter ya, filter antena ketika kita menggunakan sistem yang sederhana. Jadi ketika dibutuhkan satu repeater saja gitu nih, ini duplexer ini sering dipergunakan. Cara kerja dari duplexer ini adalah sebetulnya di dalamnya adalah ada band stop ya, band stop filter gitu. Jadi ketika kita punya dua frekuensi ya dari antena lalu masuk ke arah ini apa input dari duplexer yang di tengah ini dari arah dari antena, maka ada filter yang arah ke RX dan arah ke TX. Jadi kalau ke TX ya, nanti dia akan memfilter yang TX-nya. Jadi RX-nya dibiarkan lewat ya, sementara TX-nya dilemahkan. Juga sebaliknya di arah yang ke TX, itu RX-nya yang dilemahkan dan TX-nya dibiarkan lewat. Jadi kalau kita transmisikan repeater dari input TX, dia hanya bisa lewat ke antena saja, karena frekuensi TX-nya di reject ya, ke arah RX, supaya tidak mengganggu sinyal penerimaan ketika TX-nya transmit. Jadi kan kalau repeater itu selalu bersamaan antara RX dan TX ya. Jadi kalau pada saat kita transmit, itu juga posisinya receive. Nah, ketika kita receive, itu sinyal TX itu tidak mengganggu ke arah RX-nya. Jadi benar-benar ini harus di-set, di RX-nya harus mereject-nya si TX, dan di TX-nya harus mereject si TX. Nah, setting ini untuk setting duplexer ini cukup rumit ya, cukup panjang. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Untuk sementara kita lewat dulu ya. Nah, selanjutnya ada komponen yang namanya combiner. Combiner itu ada di sisi TX ya. Jadi combiner itu kalau untuk radio trunking, range frekuensinya itu antara 420 sampai 430. Dia 10 mega ya, 10 mega. Karena sesuai dengan regulasi, gitu kan. Jadi ini tujuannya bagaimana caranya ketika kita punya banyak repeater di bawah ya, tapi kita hanya menggunakan satu antena saja di atas tower. Soalnya kalau satu repeater satu antena gitu ya, kalau kita punya 10 repeater di bawah, maka di atas ada 10 antena kan, itu kayaknya kalau memang space-nya ada ya nggak masalah, tapi kalau space-nya tidak ada ya itu menyulitkan ya. Oleh karena itu kita butuh combiner. Ini fungsinya adalah bagaimana caranya supaya TX-nya, misalkan di sini contohnya combinernya 4 channel.
Jadi kalau kita punya repeaternya 4, repeater 1, 2, 3, 4 gitu ya, maka antenanya cukup satu saja. Combiner ini kerjanya adalah bandpass filter, ya bandpass filter. Jadi eh, si antena si output dari TX repeater 1 ini ketika dia masuk ke arah combiner ya, bagaimana caranya supaya dia tidak bocor ke repeater-repeater yang lainnya. Misalkan ke channel 2, channel 3, ke channel 4 gitu kan. Karena kalau daya yang keluar dari repeater 1 bocor ke 2, ke 3, maka repeater yang kena bocorannya itu akan alarm. Nah, ketika alarm maka dia akan disable, jadi akan nggak hidup gitu kan ya. Jadi eh, di sini itu eh, kerjanya si selain difilter untuk bandpass ya, frekuensi yang disesuaikan sama repeaternya saja, dia juga ada atenuator. Atenuator itu melemahkan power yang dikirim dari repeater. Jadi kalau power yang dikirim dari repeater 50 watt ya, maka sampai ke port ini, ke antena ini, dia hanya paling paling besar itu 50%. Ya mungkin kalau kalau dari repeaternya 50, nanti nyampe di sini tuh paling 25 watt gitu ya. Itu paling besar. Tapi rata-rata itu di set 40% rata-rata. Itu sudah bagus. Jadi kalau 30% pun sudah bagus gitu. Karena dengan demikian jadi ketika dia ada power balik ke arah repeaternya, maka di sini udah dijamin akan nol karena akan melewati filter yang dari repeater yang lainnya. Jadi dengan demikian si repeater ini tidak akan menerima eh, power dari setiap repeater yang transmit. Jadi tidak akan ada alarm. Oke, jadi tujuannya si combiner itu bagaimana caranya si repeater itu keluarnya powernya maksimal, tetapi power yang balik dari repeater lain itu harus nol, tidak boleh ada ya, supaya tidak terjadi alarm. Oke, kita lanjut. Nah, eh, ada juga komponen yang namanya divider. Divider ini ada di bagian RX, ya, bagian receive-nya. Divider ini isinya adalah filter, ya, ada filter juga, ada splitter, ya, ada penguatan, gitu kan. Jadi sinyal yang ditangkap dari antena, ya, itu masuk filter dulu, dia dibatasi. Kalau untuk radio tracking itu receive-nya antara 410 sampai 420 ya, gitu kan. Tergantung nanti kita frekuensinya di mana. Jadi di luar frekuensi itu, kombiner ini tidak bisa menerima sinyal ya. Memang tujuannya agar dia tidak menerima sinyal dari TX-nya sendiri. Jadi kalau TX-nya banyak main di 425, 426, 427, dia tidak akan bisa masuk ke eh, repeater RX-nya karena ada filter di dividernya. Nah, dividernya karena ada filter itu kan selalu ada penurunan ya. Maka di sini ada amplifier, terus ada splitter. Nah, ini dari splitter, ini langsung disambungkan ke setiap RX repeater. Jadi, tujuan dari divider ini adalah mendistribusikan sinyal yang ditangkap oleh antena dengan link quality yang ideal. Artinya kalau sudah difilter, sudah dipakai amplifier, maka dia akan sempit dan akan kuat gitu ya. Jadi ideal. Terus tidak terganggu oleh TX-nya sendiri. Jadi si TX ini mancar ya, dia tidak akan diterima sama ini kan karena difilter. Terus punya penguatan sinyal RX yang cukup tinggi. Tadi karena di sini ada amplifiernya ya.
Lalu harus bersih dari noise ya, karena filter di dalam divider juga bisa mengatur bagaimana caranya supaya noise-nya itu bisa rendah. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Uh, Sekarang kita lanjutkan ke topologi antena sistem untuk single repeater. Jadi kalau kita mau pasang satu repeater ya di tower, itu komponen yang kita pergunakan sederhana sekali, ya kita hanya butuh antena ya satu, terus duplexer satu dan repeater satu. Jadi di sini tuh tadi bahwa si duplexer itu adalah fungsinya sebagai band stop ya atau band reject. Jadi kalau ada sinyal yang keluar dari repeater ini ya, dia hanya bisa melewatkan ke arah antena, sedangkan ke arah TX-nya itu di reject ya. Begitu juga TX ini tidak akan bisa menerima si sinyalnya dari RX ya, dari atas RX tidak akan terima. Jadi di sini ada filter, di sini ada filter supaya si transmisinya juga lebih baik ya, tidak bocor kemana-mana dan RX-nya juga tidak diganggu oleh eh, sinyal-sinyal dari TX. Kayaknya kalau untuk signal repeater itu sederhana sekali ya. Cuma yang sulitnya nanti ketika kita setting dari duplexer. Kan duplexer itu kalau eh, tidak bagus settingnya, mungkin 100 meter juga itu repeater tidak akan bagus gitu, tidak akan nyampe gitu, terganggu. Bahkan lebih 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 bagus pakai HT point to point gitu kan. Tetapi kalau misalkan memang settingannya bagus ya dia bisa ideal lah, bisa bisa sesuai yang kita harapkan ya mungkin bisa 10 sampai 30 kilometer gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini adalah topologi dari antena sistem untuk multi repeater. Nah, kalau multi repeater jelas ya antenanya harus lebih dari satu. Jadi biasanya satu antena RX itu bisa dipakai untuk banyak repeater, mungkin 10 atau 20 bisa. Tetapi satu antena TX itu maksimal hanya 8 karena combiner saat ini yang ada hanya 8 channel. Jadi di combiner di pasaran itu kalau nggak ada 4 channel ya 8 channel. Nah, kita di sini dicontohkan oleh 4 channel. Jadi eh, apa konfigurasinya itu ya tadi sudah saya jelaskan. Jadi dari bagian combiner itu nanti masuk ke sisi TX-nya ya, semua sisi ke TX-nya. Nah, terus yang dari divider itu nanti masuk ke sisi RX-nya. Ini semuanya ke RX-nya, ke bagian RX. Gitu. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, saya akan berbagi tips ya bagaimana cara sederhana pengetesan antena sistem untuk repeater. Jadi sebetulnya kan eh, kalau yang benarnya kita harus melihat hasil dari tuning antena itu menggunakan alat ukur spektrum dengan SWR meter ya gitu kan. Tetapi cara mudahnya gitu ya mengetes apakah antena ini sudah bisa dipergunakan untuk repeater. Nah, caranya mudah. Kita pasang saja, misalkan kita punya dua antena nih di atas, atau satu lewat duplexer nggak apa-apa. Jadi mau pakai aksesoris combiner ataupun tidak ya nggak masalah. Yang penting antena yang satu ya kita masukin langsung ke radio HT ya. Yang antena yang kedua juga ke HT yang kedua gitu kan ya. Ini HT-nya jelas ya harus harus yang punya selektivitas yang bagus ya. Misalkan ya Motorola gitu ya, terus Hytera, ICOM. Jadi kalau HT-HT murah itu ya akan interferensi juga gitu kan. Nah, caranya begini, eh, biasanya repeater kan punya frekuensi receive ya dan punya frekuensi transmit.
gitu. Jadi RX dan TX. Satu HT ini ya kita set pakai frekuensi RX point to point, misalkan 415.000 gitu kan. Nah, biarkan dia komunikasi dengan kita butuh bantuan komunikasi dengan HT yang lain ya. Mungkin jaraknya 1 kilometer lah, point to point lah gitu kan. Nah, ketika HT ini menerima suara dari HT yang A2 itu ya. Nah, lalu yang HT yang B1 ini transmitkan. Pada saat dia transmit ya, apakah HT yang A1 ini terganggu penerimaannya? Kalau tidak, maka antena ini sudah layak dipasang repeater. Jadi artinya ya ini udah pasti bagus lah, artinya si RX-nya tidak akan terganggu oleh TX-nya. Dan yang jelas si ini harus nyampe ke B1, jangan-jangan ini tidak mengganggu karena memang kecil, tidak nyampe ke arah yang si B1. Ya ini sebagai kontrol aja sih sebetulnya, bahwa benar nggak TX-nya itu besar ya diterimanya oleh si B1. Sehingga kalau sudah yakin TX-nya besar, dia transmitnya misalkan 50 watt, terus tidak mengganggu HT yang sebelahnya, nah itu berarti antena sistemnya sudah oke lah gitu kan. Tetapi kalau ini masih terganggu, maka pasti ini belum ini ya, belum beres nih. Ini harus dicari lagi, harus tuning lagi sampai RX-nya tidak terganggu. Jadi catatannya bahwa yang penting kedua antena itu harus di SWR dengan baik ya. Jadi nanti antena RX di SWR di frekuensi RX, antena TX di SWR di frekuensi TX gitu kan. Jadi SWR-nya itu antara 1:1 sampai 1:6. 1:1 memang tidak akan pernah terjadi lah, karena itu memang ideal tapi tidak akan pernah terjadi. Mungkin 1:2, 1:3, 1:5 itu oke, masih diterima. Lalu catatan kedua adalah radio A1 dan B1 ya bisa berkomunikasi bersamaan, tidak saling mengganggu. Tadi udah dibahas ya. Jadi ini adalah cara sederhana menentukan bahwa apakah antena sudah bisa dipergunakan untuk repeater gitu. Jadi nggak usah dipasang repeater dulu. Jadi benar-benar oke, antena udah siap gitu ya. Jadi tinggal dipasang repeater. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tanpa repeater pun kita sudah bisa melakukan pengetesan apakah antena ini sudah baik atau belum. Oke, nah di sini saya akan menunjukkan ya. Jadi kalau benar-benar antena itu sudah bagus settingnya, maka kita bisa menerima siaran radio sambil kita mancar. Kita coba ya, kita tes ya. Kita tes. Kita lihat powernya ya, pada saat mancar apakah suaranya masih ada gitu ya, masih jelas. Oke. Oke, jelas ya, gitu, jelas ya. Jadi ini kalau saya lihat dari SWR itu dengan kalibrasi 200 ya. Berarti itu power yang dipancarkan dari radio bawah itu adalah sekitar 30 watt ya, 30 watt. Kita tes lagi. Dengan dia pancar 30 watt, itu radio HT yang dari antena RX tidak terganggu. Coba kita tes lagi. Tuh, dia 30 watt lebih ya, hampir 45-an lah. Oke, nah kalau sudah seperti ini, jadi kita punya dua antena ya. Antena itu sudah tidak saling mengganggu ya, dari antena satu ke antena yang lainnya, maka dipastikan ketika kita pasang repeater, repeaternya akan berjalan normal ya. Jadi
biasanya teman-teman tuh semua dipasang gitu kan ya. Setelah dipasang semuanya ternyata repeaternya itu tidak ideal ya. Mungkin 100 meter dia juga nggak bisa komunikasi ya. Jadi harus bongkar lagi gitu. Jadi sebelum pasang repeater kita bisa pastikan dulu bahwa dengan cara sederhana ini oke seperti ini pasti ini yakin antenanya sudah siap dipasang repeater system gitu. Oke, eh, sepertinya sudah cukup ya kayaknya gitu kan sudah saya bahas semua. Ini adalah panduan sederhana untuk instalasi antena sistem DMR trunking repeater. Nah, saya cukupkan sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di lapangan dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya.